Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini, mari kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Mari bersama-sama datang dalam hadiratnya, bawa setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih buat setiap hari kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur. Dan kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu selalu ada dan nyata buat hidup kami. Pertolongan demi pertolongan yang kami lewati di dalam Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Selagi kami ada, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Dan menyatakan bahwa satu-satunya pertolongan dan perlindungan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada, Engkau melihat setiap keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, pagi hari ini kami tahu, kami percaya bahwa semuanya tidak pernah luput daripada Tuhan. Engkau senantiasa memperhatikan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan Dia takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari dengan iman sama-sama kata, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Engkau takkan tinggal diam. Tuhan tak, sebab hati kami percaya tinggal diam. Tak pernah, tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang, Engkau yang peduli atas setiap kami. Tidak pernah Tuhan lepaskan setiap tangan kami Tuhan. Sebab itu hati kami percaya. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Hati kami percaya tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada. Engkau melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Hati kami percaya penuh hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami meletakkan seluruh pengharapan dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan
Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami. Setiap hari kami terima begitu banyak kemurahan lepas kemurahan Tuhan. Pertolongan-Mu tidak terlambat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ajar hati kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dengan segala situasi kami Tuhan, satu hal yang kami pegang teguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau mampukan setiap kami menghadapi setiap lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Setiap hal yang datang dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, Tuhan berpegang, Tuhan pegang setiap tangan kami. Tuhan ada di dalam setiap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya, tetap percaya, Engkau Tuhan setia. Segala perkara kami percaya Tuhan Engkau mampukan setiap kami. Ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau dasar hidup kami yang teguh. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami percaya pada siapa kami menyembah. Ya Tuhan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau kekuatanku, Tuhan Yesus penolong dan terima kasih Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya sebab tangan-Mu selalu ada bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan selalu berperkara atas hidup kami. Hati kami percaya. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami nyatakan Tuhan Yesus Engkau satu-satunya penolong tempat dan pertolongan kami, sahabat. yang kami andalkan. Tetap percaya, Ya Tuhan, Tuhan setia. segala perkara terima kasih dapat Tuhan. ku tangguh. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh Di hanya di dalam dalam Dia Engkau. yang memberi Ajar hati kami senantiasa kekuatan. Tuhan Yesus tetap percaya, penolong dan sahabat. selalu ada Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati Bapa setiap hari ini untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran dan dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 mulai. Judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Injil Matius 5 ayat yang ke-13 mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, ya tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, firman ini berkata, ya kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, garam itu adalah salah satu bumbu yang sering, bukan bumbu ya, ya termasuk bumbu ya untuk masakan kita. Bayangkan saudara pakai bumbu apa yang sudah enak, yang bumbu yang mahal sekalipun, dalam jumlah yang banyak sekalipun, kalau makanan itu tanpa garam, tanpa rasa asin, itu tidak enak saudara. Ya, demikian juga dengan hidup kita ini sebagai orang percaya. Mau kita ngomong kita Kristen, mau kita pendeta sekalipun, mau kita aktivis di gereja sekalipun, kalau hidup kita ini tidak bisa bermanfaat dan dirasakan oleh orang lain, maka juga percuma. Ya, itu tidak akan berdampak. Garam itu berbicara tentang dampak saudara. Ya, bayangkan makanan tanpa garam itu, ya rasanya seperti apa. Dan dikatakan di sini, kamu adalah terang garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, namanya juga garam, sumber yang asin. Kalau garam itu sudah tawar, ya dengan apa lagi dia diasinkan? Ya pasti tidak bisa saudara. Apalagi yang bisa mengasinkan garam? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini ayat sebenarnya keras saudara. Kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak berdampak, maka hidup ini tidak ada guna selain dibuang dan diinjak orang. Maka saya selalu berkata, saudara, mari kita ini berdampak ya, supaya itu menjadi sebuah alasan Tuhan itu mempertahankan kita ya di bumi ini, karena kita ini masih bisa berdampak. Ya, jika satu bumbu itu tidak ada rasanya, maka tidak ada guna tuh bumbu itu. Ya, garam yang saudara coba bayangkan, kita beli garam terus orangnya bilang, "Bu, ini garam tapi garamnya nggak asin loh." Lah buat apa saya mau beli garam kalau garamnya nggak asin? Ya, nggak ada guna. Ya, orang Kristen tidak akan berguna apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa kalau kita ini hidupnya tidak mempengaruhi ya orang-orang di sekeliling kita. Biarlah lewat hidup kita ya, orang itu melihat ada Yesus saudara, lewat perilaku kita ya, lewat dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, biar orang melihat Yesus dalam diri kita. Orang melihat, wah dia benar-benar pelaku firman Tuhan, wah dia benar-benar orang yang berdampak ya. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, ya apakah hidup kita sudah berdampak? Coba kita bertanya pada diri kita, apakah kita ini sebagai garam yang sudah tidak asin? Ya kalau garam itu nggak asin ya dibuang aja. Sebagai suami, kalau engkau sudah tidak berdampak di rumah, justru engkau berdampaknya buruk, engkau datang marah-marah, anakmu nggak sejahtera, istrimu nggak sejahtera, ya buat apa lagi engkau menjadi suami di tengah rumah tangga? Sebagai istri, kalau kita juga sudah tidak berdampak dalam rumah, tidak dirasakan, istri itu penolong yang menyediakan makanan, istri itu orang yang memperhatikan rumah. Amsal 13 berkata, ya kalau engkau sudah tidak berdampak seperti itu, ya buat apa lagi engkau hidup sebagai istri? Sebagai anak-anak ya, kita juga harus menjadi dampak bagi orang tua kita, supaya orang tua juga melihat ya di rumah, ya berdampaklah. Caranya bagaimana? Ya coba tolong bisa mengurusi dirimu sendiri sebagai anak ya. Contoh bersihin kamar, habis makan cuci piring sendiri.
Kita harus melatih hal-hal yang seperti itu supaya hidup kita ini berdampak. Supaya kita di rumah orang tua tuh seneng kalau punya anak yang rajin, anak yang manis, dengar-dengaran. Ya, bahkan anak-anak juga senang punya ibu yang rajin, ibu yang berdampak. Ya, sebagai suami juga akan senang. Ya, kalau anak istrimu akan senang kalau engkau jadi suami yang membawa dampak yang baik. Ya, jadi kalau hidup kita ini sebagai Kristen sudah tidak berdampak, ya lebih baik dibuang dan diinjak orang. Ya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi, kata firman Tuhan, pasti terlihat. Jadi hidup kita ini terlihat, kita tidak bisa menyembunyikan buah-buah roh dalam hidup kita. Ya, ketika kita ini menjadi dampak, menjadi terang, maka tidak bisa ditutupi. Orang akan melihat hidup kita dan berkata, wow, hidupnya itu benar-benar ya jadi dampak. Jadi hati-hati saudara ya, supaya kita ini ya jangan sampai ya hidup kita ini justru tidak terlihat, tidak berdampak. Jika kita sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, maka kita tuh pasti akan bersinar seperti pelita. Kita membantu orang yang lemah, kita menolong orang yang lemah, kita ya mendoakan orang yang sudah ya tidak berdaya. Di lingkungan kita, nggak usah bicara yang jauh-jauh, di sekeliling kita yang kita jumpai, yang kita temui. Ya, jangan sampai kita membiarkan dosa itu meredupkan terang. Apa yang membuat terang itu redup? Ya dosa, kegelapan gak bisa bersatu dengan terang. Waktu kita hidup dalam firman, hidup kita terang. Dan itu gak bisa disembunyi terang itu. Sebaliknya ketika kita hidup dalam dosa ya gelap. Ya, hidup kita tidak terlihat, tidak berdampak. Yesus bilang kamu adalah terang dunia, ya. Orang itu menyalakan pelita, ditaruh di tempat di atas supaya bisa menerangi hidup orang lain. Ya, saya bersyukur kalau sampai hari ini ya Tuhan juga bisa memakai ya saya sebagai orang menyampaikan firman Tuhan. Ya, lewat dampak firman Tuhan yang dialami banyak orang, mereka datang berkata kami berubah, kami bertobat ya. Itu benar-benar anugerah karena saya mau. Ya, dari awal saya bertobat, saya berkata Tuhan pakai hidupku untuk saya juga bisa menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya, pertobatan yang saya alami. Ya, saya juga berdoa bagi setiap saudara agar hidup saudara juga menjadi dampak. Awalnya bagaimana saudara? Berdoa bilang Tuhan aku mau menjadi dampak. Aku mau bertobat biar aku menjadi terang sehingga terang itu bercahaya depan semua orang. Sehingga apa saudara? Firman Tuhan berkata ayat yang ke-10 ini, demikianlah hendakmu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Biarlah senantiasa kita ini terus ya ada dalam perkenanan Tuhan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, supaya orang melihat dan memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Iya, mari saudara kita akan terus berdoa supaya Tuhan pakai hidup kita menjadi dampak. Ya, supaya nama Tuhan tidak dihujat dari hidup kita, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Mari datang pada Tuhan saudara, kita mau renungkan firman ini biar hidup kita boleh menjadi dampak bagi banyak orang. Kita katakan di hadapan Tuhan selagi kita hidup, selagi kita masih ada kesempatan, biar kita boleh menjadi dampak, menjadi terang bagi banyak orang di sekeliling kita. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Lagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu, mereka yang setia Tuhan mengikuti mezbah syukur pagi hari. Tuhan yang terus membangunkan kami,
untuk kami lebih lagi belajar akan firman-Mu sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau mulai dari keluarga kami terlebih dahulu, rumah tangga kami. Sebagai istri jadikan kami penolong, sebagai suami jadikan kami imam yang benar, sebagai anak-anak juga jadikan kami Tuhan sebagai buah anggur yang manis dinikmati oleh orang tua kami. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga, biar kami boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Bapa di sorga. Baik kami di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kami berada, jadikan hidup kami menjadi berkat. Ampuni kalau selama ini kami tidak menjadi berkat Tuhan. Kami mau belajar mulai hari ini menjadi berkat. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja, kuliah, sekolah. Tuhan sertai perjalanan mereka hari ini, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambahkan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Biarlah kedewasaan rohani juga mengikuti. Tuhan menyertai, memberkati setiap yang sakit hari ini, Engkau sembuhkan. Jamah Tuhan, kesembuhan terjadi. Berkati yang berbeban berat hari ini, Engkau berikan kelegaan, kelepasan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi ada dalam tangan-Mu, bangsa ini juga di dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini kami lewati dengan penuh sukacita. Tuhan buat berhasil apa yang kami lakukan, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, Saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.